ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Kakak pernah lihat matanya waktu ngobrol sama dia, kasihan banget. Kakak nggak tega. Kayaknya dia rindu kasih sayang seorang ibu. Jadi? Jadi apanya? Jadi dia suka sama kakak? Ya enggak lah, Rel. Kakak kan pernah buat kesalahan. Jadi sekarang kakak nggak mungkin mengulangi kesalahan yang sama. Kakak mau berusaha jadi seorang istri yang setia. Pinsa itu semalaman menangis terus. Kan ada Aldo, Pak. Aldo kan bisa megang Finza. Lagian, Finza itu kan anak kita berdua, jadi bukan cuma tanggung jawab aku dong. Ya udah deh. Kalau aku pusing banget nih, mau kamar dulu. Kala, kamu semalam mabuk-mabukan ya? Papa udah sembuh asmanya? Bagus deh. Kayla. Jadi gimana dong, Rel? Aku terima atau enggak? Tapi kalau kamu keberatan, aku nggak maksa kok. Aku terima apapun keputusan kamu. Ya ini kan kesempatan emas, Fit. Kalau kamu mau ambil aja, Fit. Dan asal kamu tahu, apapun yang kamu lakukan, aku akan dukung kamu. Jadi kamu setuju, Rel? Ya ampun, Rel, makasih banget ya. Aku seneng banget. Akhirnya aku bisa kerja juga. Aku bosan terus-terusan di rumah. Iya sayang, asal kamu bahagia ya. Makasih banyak ya, Rel. Akhirnya denganku, ku bersumpah atas nama cinta. Mas ketemu sama ibu sama bapak, Mas. Iya, yang bilang. Sedih banget rasanya. Pengen peluk, pengen cium mereka, pengen sembah sujud di kaki mereka untuk minta maaf. Tapi suasananya nggak memungkinkan. Dan yang paling sedih, pas aku ngeliat juga, kayak kangen banget sama mereka. Iya, Mas. Nabila juga ngerti. Juga pasti kangen banget kan sama mereka, Mas. Pelan nih. Juga, itu ada es krim. Mau nggak? Mau. Ayo. Es krim! Tapi Mas, aku seneng banget deh. Sekarang Mas ini jadi makin maju. Banyak pesanan. Kalau Mas kayak gini terus, Mas pasti akan jadi orang yang sukses. Amin, alhamdulillah. Doain aja yang bilang. Terus kalau aku udah sukses, berarti kita bisa cepet-cepet nikah dong. Mana bilang Mas Norman? Nih aku bawain ice cream. Makasih ya, Uci. Iya. Hei Mas Norman, jangan diliatin aja dong. Ini kan ice cream rasa kesukaan Mas Norman. Iya. Lu sana. Ngapain sih lu di sini? Lupa. Apa yang bilang? Orang tua kamu masih pengen nungguin aku nggak ya? Soalnya aku takut kamu dijodohin lagi sama orang lain. Mas tenang ya. Lagian sekarang semua keputusan ada di tangan aku. Dan mereka juga pasti nggak mungkin maksain aku buat dijodohin sama orang lain, Mas. Alhamdulillah, emang beruntung deh gue.
Terus Ayang bilang, nanti kalau kita nikah, kamu punya anak berapa? Mas, kok ngomongnya kayak gitu sih? Malu kan, Mas? Itu dibahas kalau kita udah nikah, ya Mas ya? Ya nggak apa-apa, kan mesti direncanain, namanya juga cita-cita. Orang itu harus punya cita-cita. Terus kamu punya anak berapa? Terserah Mas aja deh. Terserah aku. Kalau terserah aku sih, pengen buat anak terus. Mas ini. Mana bilang Mas Norman, mau siomay nggak? Enggak. Lu kenapa sih gangguin gua aja? Siapa yang gangguin? Tuh si Yuga tuh lapar, minta dibeliin siomay. Ya lu beli aja sana. Kenapa minta sama gue? Emang gue abangnya? King Kong lu. Si King Kong itu ganggu aja. Kayak splatteran. Terus Ayang bilang, nanti kalau aku udah sukses, kamu mau di rumah aja apa mau kerja? Aku sih maunya di rumah aja, Mas. Ngurus anak, ngurus suami. Kamu emang calon istri yang baik. Mana bilang Mas Norman, ada uang kecil nggak? Uangnya Ucin gede banget, nggak ada uang kembalian. Ini Ucin. Makasih ya. Mas. Ayang bilang, ntar kalau si King Kong balik, cuekin aja ya. Kita belakang ngobrol. Anggap aja dia nggak ada, kayak... Angin. Bukan, kayak setan, nggak kelihatan. Ih, Mas Norman jahat banget sih. Gila enak banget somainnya. Mau cobain nggak? Ayang bilang, ntar kalau aku udah jadi orang kaya, kita bikin rumah yang minimalis ya. Ya udah, terserah Mas Norman aja. Tagi. Enak. Ada kadal. Mana bilang Mas Norman ada kadal, aku takut. Lo kadalnya. Enak ya, Mas? Ntar mudah-mudahan kalau kita punya anak, dapetnya anak perempuan ya, biar sepasang. Kalau aku sih perempuan atau laki-laki sama aja, Mas. Tapi yang penting... Bukan banci. Bukan itu, Mas. Yang penting anak kita harus sehat dan pintar. Ya, Mas Norman. Aku yakin Farel pasti ngizinin. Dan kalau bener iya, Fitri pasti besar kepala. Kalau dia punya penghasilan sendiri, terus jadi terkenal, bisa-bisa dia ngabain anakku. Mami mikir apa sih? Enggak kok, Pi. Kayaknya Mami perlu bicara deh sama Farel. Aduh, Mami mau ngapain sih? Udahlah, jangan ganggu mereka. Mami tenang aja duduk di sini. Kalau Mami boleh jujur ya, Pi ya. Mami tuh nggak setuju banget kalau Fitri tuh terima tawaran iklan itu loh, Pi. Mami kok gitu sih? Yang Mami butuhkan itu kan Farel. Mami takut kehilangan anak Mami kan? Ya udah, Mami berikan semua cinta dan perhatian Mami sama Farel. Soal anak menantu, biar Papi yang urus. Beres kan? Mami mau pulang aja. Tunggu, Mi. Papi cuma mau bilang satu hal. Mami itu tidak bisa menjadi ibu mertua sekaligus menjadi ibu kandung. Sekarang ini apa kebutuhan Mami? Jadi ibu kandung kan? Nah, jadilah ibu kandung buat Farel. Siapa yang mau halangi Mami? Tapi Mami harus ingat, jangan ganggu hubungan Farel dan Fitri. Karena sampai kapanpun, Papi tidak akan menerimanya. Pi, Mi, aku udah ngizinin Fitri untuk terima tawaran iklan itu. Kenapa, Pi? Keputusan aku salah ya? Keputusan kamu benar.
nggak ada salah sedikit pun. Lagi pula, apa alasan kita untuk menghalangi orang yang mau maju? Kamu seharusnya bangga sama Fitri, Rel. Kamu gak usah khawatir. Papi yang ngatur semuanya. Ya kan, Mi? Bener kan? Vinsa masih kecil, dia butuh tidur siang, Ke. Kalau kamu mau senang-senang aja sendiri. Emangnya aku tuh nggak tahu tujuan kamu bawa Vinza ke kantor? Supaya Kak Farel sama Papi lihat kalau aku tuh nggak becus ngurus anak, aku cuek sama suami. Atas nama cinta. Ya ampun Miko, akhirnya kamu datang juga. Selamat datang di rumah kita sayang. Tapi kok aku ngelihat kamu lebih kurusan sih dari kemarin? Aku tahu, pasti kamu kangen sama aku ya sayang. To the point aja deh. Ngapain kamu panggil aku kesini? Duh Miko sayang, kenapa sih harus buru-buru gitu? Kamu lagi bete ya sayang? Gimana kalau sekarang kamu duduk dulu, ya? Silakan. Ayo kalian berdiri. Ngapain sih pada di sini? Berdiri. Ayo Miko sayang, silakan duduk. Miko, udah lama banget aku nggak menatap wajah kamu. Dan sekarang aku bisa lebih puas bisa melihat wajah kamu. Kamu tambah menyenangkan dan lebih seksi. Miko, pacar baru kamu itu namanya Tasya kan? Dan dia adalah keponakan pemilik Retro Advertising kan? Kalau kamu berani nyentuh dia, aku bunuh kamu. Kamu mau bunuh aku? Miko, aku itu udah nunggu kamu berbulan-bulan untuk bunuh aku. Please Mercy, jangan ganggu aku lagi. Demi Tuhan tolong jangan ganggu kehidupan aku lagi. Aku udah nggak bisa melakukan kejahatan ini Mercy. Aku udah nggak bisa melakukan bisnis ilegal seperti ini. Kenapa juga sih kamu masih aja maksa aku untuk balik lagi ke dunia seperti ini? Please Miko, aku janji cuman sekali ini aja. Setelah itu terserah kamu mau ngapain aja dengan perempuan yang bernama Tasya. Aku nggak peduli. Aku udah ngelupain masa lalu itu. Kenapa sih kamu nggak ngerti juga? Aku punya satu obat yang akan membuat kamu nggak akan bisa melupakan masa lalu kamu. Pengen tahu apa? Halo, ini dengan Tasya. Iya kan? Kamu lihat sendiri, kamu nggak akan bisa melupakan masa lalu kamu itu. Kamu mau kemana, Kay? Shopping. Oke, Vinsa sama aku aja biar aku bawa ke kantor. Aku bisa kok jagain dia sekalian kerja. Kay! Kamu mau bawa Vinsa kemana, Kay? Tadi kamu bilang mau bawa Vinza ke kantor kan? Daripada dia ganggu kerja kamu, mendingan dia ikut aku shopping aja. Yang bener aja, Kay. Kamu mau ajak Vinsa jalan-jalan ke mall? Hah? Sama teman-teman kamu, berjam-jam di luaran sana. Kay, Vinsa masih kecil, dia butuh tidur siang, Kay. Kalau kamu mau senang-senang aja sendiri. Emangnya aku tuh nggak tahu tujuan kamu bawa Vinza ke kantor? Supaya Kak Farel sama Papi lihat kalau aku tuh nggak becus ngurus anak, aku cuek sama suami. Mau dapat pujian dari Papi kamu?
Aldo, berumah tangga itu nggak ada sekolahnya. Tapi yang Papa tahu, sejauh manapun tujuanmu, berapapun usia pernikahanmu, toleransi itu sangat dibutuhkan. Tapi aku nggak pernah nyangka, Pak. Kalau udah suami istri, toleransinya nggak terbatas kayak gini. Pak Hendra benar yakin mau menggunakan menantu saya untuk menjadi model iklan Bapak? Iya, itu kalau Pak Hutama dan Pak Farel tidak keberatan loh. Kita semua setuju, ya. Dan kelihatannya Fitri juga tertarik sama tawaran itu. Tapi ada syaratnya, Pak. Apa syaratnya, Pak? Sebentar. Musa, tolong ke ruangan saya sebentar ya. Sama Vino juga. Makasih. Vino. Vino! Apaan sih? Kita dipanggil Pak Utama. Nah, Pak. Saya ingin karyawan saya yang nanti terlibat dalam pemotretan Fitri. Ini Vino, fotografer handal kita, dan Musa asistennya. Nanti saya juga minta Fitri hanya bekerja sampai jam 6 sore. Gimana, Pak? Saya nggak ada masalah, Pak. Saya setuju. Jadi, apa proyek ini bisa dilakukan besok, Pak? Ya, bisa. Oke, Pak. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Ini lagi. Dengar ya, Vin. Kita ada di sini bukan untuk saling bersaing. Tapi kita di sini untuk saling melengkapi. Ngerti? Maya, nanti malam Rain ada pentas seni. Acara tahunan sekolahnya. Kamu bisa nggak temenin aku? Dia sih bilang dia sangat mengharapkan kamu datang. Masa sih dia ngarepin aku datang? Tapi Rain bakal tampil di acara operet. Katanya dia, Tante Maya harus nonton ya, jangan sampai enggak. Ya, kalau kamu nggak mau datang, dia pasti bakal kecewa. Gimana, Mai? Kamu bisa ajak anak kamu juga kok. nggak mungkin deh kayaknya Mil, soalnya anak aku kan masih balita. Dia nggak bakal tahan duduk diam berjam-jam. Tapi kalau kamu tahan kan? Jam berapa? Dulu gue pikir lo tuh cewek yang paling beruntung, Ki. Udah cantik, tajir, lo married sama orang yang lo cintain, hamil dan langsung punya anak. Iya sih, gue juga gak nyangka kalau pernikahan gue tuh nasibnya kayak gini. Orang lain juga gak bakal nyangka kok kalau sebenarnya tuh Aldo suami yang paling nyebelin di dunia. Iya, gue tahu Aldo kok bisa ya kayak gitu. Padahal kan lo udah cantik, body lo masih bagus. Ya ampun, sayang banget tau gak sih Aldo kayak gitu. Gimana lo udah tua? Lo jangan nakut-nakutin gue dong, Di. Gue bukannya nakutin lo, gue cuma heran aja kok Aldo bisa banget kayak gitu, cuekin lo terus. Padahal kan lo gak minta macem-macem dari dia. Awalnya emang gue masih mau usaha. Tapi masa iya sih gue harus terus ngemis untuk kebahagiaan gue sendiri? Lama-lama kan gue juga malas. Halo semua. Halo Ren, kenalin nih teman gue. Oke, ini Randy, sepupu gue. Randy. Kayla. Ya udah deh, gue ke belakang dulu ya, gue ngambil minuman. Lu mau minum apa, Ren? Dingin aja deh. Ini? Anak gue.
Duh, kenapa juga sih pas ketemu cowok keren gini gue bawa anak? Mami sih senang-senang aja. Tapi kamu harus ingat ya sayang ya. Kita walau bagaimanapun harus hati-hati sama Fitri. Iya, Mi. Sama Fitri. Kita semua harus hati-hati. Atas nama cinta. Keputusan papi itu hebat banget, Bi. Dan sekarang aku udah nggak ragu lagi soal kegiatan Fitri yang baru ini, Bi. Sekarang kamu telepon mami kamu. Karena mami kamu itu khawatir sekali soal Fitri. Iya, Bi. Halo? Mi, semuanya beres nih. Maksud kamu beres? Beres apa, Andrel? Kok kamu kayaknya seneng banget, sayang? Soal Fitri, Mi. Ah, Fitri. Maksud kamu itu mengenai dia yang jadi model iklan itu? Mami juga kalau dengar ini seneng banget, Mi. Tadi Papi udah ngobrol sama Pak Indra, klien yang mau kontrak Fitri sebagai modelnya. Dan Papi udah kasih syarat-syarat yang bagus banget, Mi. Pokoknya pemotretannya dilakukan oleh Vino dan didampingi sama Moza. Dan nggak boleh lebih dari jam 6 sore, Mi. Aman kan? Iya. Mami juga ikut seneng kok, Rel. Lagian papi kamu tuh emang hebat ya. Ya, Rel. Mami sih seneng-seneng aja. Tapi kamu harus ingat ya sayang ya. Kita walau bagaimanapun harus hati-hati sama Fitri. Iya, Mi. Sama Fitri. Kita semua harus hati-hati. Dia itu kan anak kebanggaan kita. Jadi dia juga harus menjaga nama baik keluarga kita. Bagaimana mungkin kita membiarkan anak kita, maksud Papi, membiarkan anak menantu kita begitu saja. Dan Mami ingat kan? Papi pernah janji sama Mami akan selalu menjaga dia. Jadi Mami nggak usah khawatir lagi soal Fitri. Iya, maksud papi Fitri itu anak kandung papi kan? Anak kita, Mi. Ya, benar. Fitri seperti anak kandung kita yang harus selalu kita sayangi dan selalu kita jaga dengan baik. Putus. Bel. Sekarang kamu tenang aja. Semua pasti akan baik-baik saja. Makasih ya, Bi. Farel. Sekiranya kamu tahu, Papi sengaja melakukan semua ini supaya mamimu tidak bisa memisahkan kamu dari Fitri. Dan supaya cinta suci kamu berdua terus terjaga. Mama lihat sendiri kan bagaimana perlakuan papinya Farel tuh sama saya, Mam. Mama itu bukan melihat saja tapi mendengar. Ya sama aja dong, Mam. Kok kamu jadi senabar begitu sih sama Mama? Bukan sama Mama kok. Itu tuh sama papinya Farel. Gimana sih? Masa dia belain menantunya daripada istrinya sendiri? Sekarang kamu baru sadar ya bahwa Fitri itu ancaman buat kamu. Bukan saja Farel yang sudah tunduk sama dia, tapi juga suami kamu sekarang tunduk sama dia. Lia kesel banget, Mam. Masa sekarang karirnya Fitri aja dia yang nentuin, dia yang atur, Mam. Sudah terjadi mau diapain lagi? Biar aja tetap berjalan. Cuma kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Halo sayang, kamu ada di mana? Aduh, sorry Syah. Tadi aku kejebak macet. Tunggu sebentar ya sayang. Iya, sabar sebentar ya. Ya udah deh, aku tunggu di kafe biasa ya. Iya, dah. Hai cantik, kamu tertarik nggak untuk main sinetron? Perkenalkan, saya Mercy. Saya ini talent scooter.
Ini kartu nama saya. Intuisi saya itu sangat tajam sekali. Dan sudah banyak artis yang sudah saya orbitkan. Dan sepertinya dengan sedikit polesan, kamu bakalan menjadi artis yang sangat ngetop. Saya yakin. Ah, masa sih Mbak? Tapi saya tuh nggak punya pengalaman apa-apa di bidang ini. Ya, kalau itu sih nggak masalah. Saya banyak mengorbitkan wajah-wajah baru loh. Dan kalau untuk masalah acting, itu sih gampang. Bisa diasah kemudian. Aduh Mbak, saya takut kalau saya disuruh acting. Kamu itu nggak usah pikirin takutnya. Tapi pikirin gimana kalau misalkan kamu nanti ngetop dan kamu banyak uang, kamu bisa membeli apa saja yang kamu pengen. Kamu masih kuliah? Kamu pengen kan ngebiayain kuliah kamu sendiri? Iya. Kalau misalkan kamu nanti udah ngetop, kamu bisa muncul di TV, muncul di infotainment, muncul di majalah-majalah, muncul di tabloid, dan tabungan kamu itu akan nambah terus. Bahkan kamu juga bisa beli mobil sendiri, beli rumah sendiri. Wah, pokoknya serba banyak uang deh kamu nanti. Gimana? Kamu tertarik apa enggak? Gini aja deh Mbak, kalau emang saya berminat, ntar saya telepon ke nomor ini ya. Ingat loh, jarang-jarang ada kesempatan besar seperti ini. Kamu harus memanfaatkannya ya. Pokoknya kalau kamu tertarik, kamu segera telepon saya. Saya tunggu telepon kamu ya. Ya Mbak, makasih ya. Vin, lihat deh. Gimana kalau besok kita ambil lokasi ini buat pemotretan Fitri? Lokasinya bagus banget. Aku yakin Pak Indra pasti setuju kalau kita ngambil lokasi ini. Dulu kita pernah pakai lokasi ini buat pemotretan produk lain. Iya kan, Al? Iya, bagus kok, Vin. Lihat deh, Vin. Bagus nggak? Biasa aja. Di dunia ini nggak ada orang yang paling miskin sampai-sampai nggak mampu buat muji. Jahit banget tau gak? Ih, kok gitu sih? Fit, sama siapa? Nggak sama Kak Farel kan? Enggak, sendirian lagi belanja bulanan. Mbak Kayla sama Finza. Finza di rumah sama eyangnya. Ya udah ya, aku duluan. Cowok yang sama Mbak Kayla siapa ya? Kok nggak dikenalin ke aku? Mungkin temennya kali ya? Udah, ngapain juga aku ngurusin? Anak kamu nangis ya? Vinsa nangis, kamu asik ngobrol di telepon, Kay. Kelewatan kamu, Kay. Atas nama cinta. Aisyah, maaf ya sayang. Iya. Tadi aku telat. Kamu kenapa sih? Kok senyum-senyum kayak gitu? Biasanya kamu ngambek kalau aku telat. Tadi tuh pas aku nungguin kamu di sini sendirian, ada orang yang nyamperin aku. Nah, ternyata dia tuh talent scooter, sayang. Terus dia ngajakin aku main sinetron. Nih, kartu namanya. Mercy? Orangnya kayak gimana? Orangnya sih putih, cantik, tapi agak misterius, sayang. Emangnya kenapa sih kamu kenal ya sama dia? Tunggu sebentar ya, Syah. Ih, Miko tuh kenapa sih? Masa terima telepon aja harus pergi jauh-jauh sih dari gue? Yang, kok Tante Kayla sama Devinza belum pulang-pulang ya, Yang? Iya, Eyang juga sedang mikirin mereka. Jangan-jangan
mereka kabur lagi kayak Om Norman sama Kak Yuga. Pa, apa mungkin Kayla pulang ke rumah orang tuanya? Aduh, Mama malu, Pa. Orang tuanya pasti nuduh kita yang enggak. Aldo pasti dicela sebagai suami yang nggak bertanggung jawab. Aduh, Mama, Nadine. Aduh. Mama, Papa yakin Pak Utama itu orang bijak. Mudah-mudahan aja anak kita nggak disalahin terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Kayla. Kamu itu kemana aja sih? Kita sampai khawatir sama kamu dan Vinsa. Kenapa harus khawatir? Awan cuma jalan biasa aja. Ya maklum lah, Aldo nggak pernah ngajak jalan aku sama Vinza. Aduh, makin mana sih? Sepertinya pacar kamu itu potensial banget ya untuk kita jual. Udah cantik, putih, mulus, dan bodinya juga oke. Gila kamu ya. Kalau mau nyari orang, cari cewek lain dong. Kenapa juga mesti Tasya? Kamu kayaknya cinta mati ya sama dia, hah? Kamu bilang cinta mati kamu itu hanya untuk aku. Mana buktinya? Miko, sepertinya pacar kamu itu senang dengan iming-iming aku. Dan pastinya aku akan berhasil untuk menjual dia. Seperti aku dengan mudah menjual mobil-mobil curian aku. Awas ya, kalau kamu berani macam-macam sama dia. Sayang, kita makan yuk. Aku lapar nih. Tadi kamu terima telepon dari siapa? Kok pakai acara pergi sih? Itu telepon dari pacar kamu yang lain ya? Enggak kok, teman bisnis aku. Tapi kenapa mesti jauh-jauh gitu sih? Takut kedengeran ya sama aku. Syah, kamu beneran ya tertarik sama tawaran cewek tadi? Mendingan jangan ya, Syah. Please. Aduh sayang, kenapa sih? Aku kan pengen punya penghasilan sendiri. Lagian kamu tumben-tumbenan yang ngelarang-larang aku. Biasanya kamu kan nggak suka ngelarang aku. Bukan yang ngelarang, Syah. Kamu kan juga mesti hati-hati dengan tawaran seperti itu. Siapa tahu itu cuma penipuan. Ini Jakarta, Syah. Kamu kan juga baru di sini. Mendingan kamu jangan gampang percaya sama orang. Tapi orangnya tuh meyakinkan sayang. Buktinya dia ngasihin kartu nama ke aku. Kamu itu polos banget sih jadi orang. Kartu nama sih urusan gampang. Kalau niatnya nipu, apa sih yang nggak bisa dilakuin sama orang? Kamu kenapa sih curigaan kayak gitu? Emangnya kamu kenal ya sama orang yang namanya Mercy? Enggak, Syah. Cuman kan kejadian kayak gini tuh udah sering banget. Aku itu sayang banget, Syah, sama kamu. Aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Ya udah deh sayang, bahasnya ntar aja ya. Mendingan sekarang kita makan dulu yuk. Halo cantik. Ini siapa ya? Waduh, kok lupa sih? Aku pikir cewek cantik dan sepinter kamu gak bakalan pernah lupa sama suara bagus aku. Aduh sorry, tapi aku bener-bener lupa. Ini siapa sih? Waduh Kayla, kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Baru aja tadi kita ketemu, sekarang kamu udah lupa lagi sama aku. Ya ampun, Randy. Alhamdulillah, akhirnya kamu lu ingat juga. Kamu dapat nomor aku dari mana, Ren? Nah, itu sih nggak penting, Kayla. Yang penting sekarang tuh kita udah bisa ngobrol-ngobrol bareng, ya kan? Pasti kamu maksa-maksa Diana ya? Ya, itulah gunanya sepupu. Kayla, anak kamu nangis ya? Vinsa nangis, kamu asik ngobrol di telepon, Ke. Kelewatan kamu, Ke. Tadi awalnya juga dia tenang.
sebelum kamu bilang kalau aku itu ibu yang gak bertanggung jawab, sebenarnya kamu gak cari dulu kamu tuh bertanggung jawab apa enggak. Gak penting berdebat sama kamu, Ki. Aku mati, cinta ini hanya untuk engkau. Asal engkau akhirnya denganku. Atas nama cinta. Kamu lagi ngapain di sini? Lagi nunggu siapa? Emang boleh ibu mau datang? Enggak kok, Oma. Fitri lagi nungguin Farel. Emangnya kamu mau kemana sama Farel? Gak kemana-mana kok, Mi. Cuman Fitri lagi nungguin Farel pulang kerja aja. Pasti dia seneng banget Fitri udah sambut di sini. Kalau Mami mau nungguin Papi juga pasti seneng kok. Fit. Kamu kan tahu, Mami tuh sibuk. Jadi kalau kayak gitu, ya Mami nggak punya waktu. Ya bagi Mami, kelakuan kayak kamu gitu namanya buang-buang waktu. Bagi seorang istri, apa sih yang lebih penting daripada suami di dunia ini? Kamu mau tahu, apa yang lebih penting di dunia ini selain suami? Anakku, Fit. Anakku. Farelku udah kamu rebut dari sisiku. Tapi enggak. Mami tidak akan biarkan kamu merebut dia. Tidak akan, Fit. Mi. Tapi anak Mami sekarang ini udah menjadi suami saya. Dan bagi Fitri, suami saya itu lebih penting daripada apapun di dunia ini. Hei, kamu tuh tahu apa sih soal pernikahan? Pernikahan kamu tuh bisa dihitung mingguan, Fit. Fitri tahu, Mi. Fitri tahu emang Fitri sama sekali nggak punya pengalaman. Tapi kamu tuh ngelawan aja ya jadi orang. Fitri kenapa? Kok ketakutan gitu? Lihat hantu barangkali. Di rumah ini? Mi, mana ada hantu berani di rumah ini kalau lihat Mama sama Mami? Kamu nggak apa-apa, sayang? Gak apa-apa kok, Rel. Tuh kan, Fitri bilang juga nggak ada apa-apa kan? Ini mobil? Mobil siapa? Gimana? Kamu suka kan? Maksud kamu? Ini hadiah aku buat kamu. Tapi Rel, apa nggak terlalu berlebihan ya? Fit, aku sangat bahagia, Fit. Udah menjadi bagian dari takdir kamu. Makasih ya, sayang. Mobil hadiah Farel untuk Fitri. Bagus ya? Sejarah terulang lagi, Mi. Ingat nggak dulu waktu kita masih jadi pengantin baru? Terus Papi dapat kontrak bisnis baru. Papi kan juga beliin Mami mobil yang keren, ya kan? Senyum dikit. Ya. Pencet klaksonnya. Tuh. Keren Fitri ya, duduk di situ. Mi, udahlah. Mami harus terima keadaan ini. Mami harus terima cinta mereka berdua. Dan ini adalah kado yang paling indah untuk mereka berdua dan juga untuk keluarga kita. Apa nggak berlebihan tuh Farel ngasih hadiah buat istrinya
kayak gini. Kenapa? Oma pengen. Alif, bobo di rumah papa ya nak ya? Ya? Ini mas. Ini tas susunya. Papa kangen sama kamu, Liv. Bram, akhirnya kamu datang juga ke sini. Mestinya kamu tuh dari dulu datang ke sini. Apa kamu tuh nggak mau, nggak pengen keluarga kamu itu utuh kembali? Aduh, Om pakai nongol lagi. Bisa panjang nih urusannya. Mana bentar lagi Emil mau jemput ke sini. Akunya juga belum ganti baju. Halo? Iya, oke. Mas, udah malam. Kasian Alif nanti kemalaman. Kamu pulang aja, nggak apa-apa kok. Aku jalan sekarang ya. Mama, permisi ya. Iya. Maya, kamu tuh gimana sih? Kamu tuh nggak takut kalau anak kamu itu nggak kembali sama kamu? Maaf, Mama, saya buru-buru. Budak ayeuna. Oh, oke Pak Indra. Jadi pemotretannya ditunda sampai besok lusa ya. Oke Pak, terima kasih. Selamat malam. Pak Indra bilang pemotretannya ditunda sampai besok lusa. Soalnya ada yang mau diomongin. Tapi proyek tetap jalan loh. Makasih banget ya buat mobilnya. Terima kasih, standar banget sih. Gini caranya. Sini. Ini. Gitu cara terima kasih, ya? Kalau itu cara terima kasih dari aku. Kok pipis sih? Nah dong. Dalam ikatan tanpa cinta, atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi. Sampai nanti bila aku mati, cinta ini hanya untuk engkau. Malam ini indah ya, Mi. Atas nama cinta. Malam ini indah ya, Mi. Mestinya aku nggak sendiri ngelewatin malam seromantis ini. Harusnya malam yang indah gini bisa jadi momen yang menyenangkan. Dasar nggak romantis.
Harusnya jangan diam aja dong kalau suasananya udah mendukung kayak gini. Rel, makasih ya. Kamu udah menjadi bagian hidup aku. Mungkin banyak banget wanita yang beruntung di dunia ini. Tapi pasti mereka pada ngiri sama aku kalau mereka tahu kebahagiaan apa yang aku rasakan malam ini. Sayang, aku udah pernah bilang belum? Apa? Aku mendapatkan cinta sejati itu dari kamu, sayang. Dan kita sekarang, malam ini, sampai dengan seterusnya, kita adalah satu jiwa yang ada di dua raga, sayang. Dan mudah-mudahan nanti kalau kita udah punya anak kita bisa menjadi orang yang hebat, yang dan pastinya bisa menjadi anak yang membanggakan. Amin. Ya udahlah, udah nggak usah mikirin pemotretan. Nanti kamu malah ngabain suami kamu lagi. Fit, sekarang kamu dengar mami ya. Sekarang juga kamu pulang, terus kamu nggak perlu pemotretan dan lain sebagainya. Ya, dengerin nasihat mami ya. Pulang ya nak ya. Sialan. Kok HP-nya aku dimatiin? Emang kurang ajar ya?